Cara menjumlahkan nilai raport di Excel. Nah, sebagai contoh di sini kita sudah ada tabel teman-teman ya. Masing-masing nama ini kita sudah punya data nilai untuk tugas, UTS, dan UAS ya, atau ujian akhir semester. Untuk menghitungnya itu nggak langsung kita tambahin teman-teman dengan menggunakan rumus sum. Tapi di sini kita harus lihat dulu untuk ketentuan bobot nilainya. Di sini udah ada ketentuan bobot nilainya untuk tugas itu 20%. Sedangkan untuk UTS itu bobot nilainya 35% dan yang terakhir itu untuk ujian akhir semester atau UAS itu bobotnya 45%. Jadi bagaimana kita untuk menghitung nilai akhirnya? Untuk menghitung nilai akhirnya ada dua cara teman-teman ya. Kita bisa melakukan perhitungan secara manual. Kita ketikkan sama dengan, habis itu kita buka kurung dulu teman-teman. Buka kurung, terus kita langsung klik aja nih teman-teman untuk nilai tugasnya ya, yang berada di kolom D. Habis itu kita kalikan dengan bobotnya teman-teman. Nah, kita untuk mengalihkan bobotnya boleh kita ketikkan secara manual kayak gini. Misalnya kan kalau tugas 20%, bisa kita ketikkan manual kayak gini, atau bisa juga kita klik ya, sel yang berisi tulisan bobotnya. Boleh di D5 ini kan. D5 ini kan kebetulan tulisannya 20%. Atau boleh juga di sini teman-teman. L5 juga boleh. Misalnya kita pakai yang di sini aja ya teman-teman ya, di L5 ini. Kemudian jangan lupa teman-teman, karena rumus ini akan kita kopikan ke bawahnya. Untuk yang sel bobotnya ini harus kita jadikan absolut atau kita kunci. Kita tekan dengan tombol F4, nanti dia akan muncul tanda dolar kayak gini. Habis itu kita tutup kurung. Nah, berarti kan nilai tugas Budi dikalikan 20%, yaitu dikalikan bobotnya. Kemudian kita tambahin ya, kita tambah. Kemudian kita buka kurung lagi, kita tambahin dengan nilai UTS-nya, yaitu yang berada di sel E6 ya. Habis itu kita kalikan lagi dengan bobot nilai UTS-nya yaitu 35%. Di sini sel M5 ya yang ada nilai 35%-nya untuk bobot UTS. Terus jangan lupa kita kunci ya, kita jadikan absolut dengan menekan tombol F4. Kemudian tutup kurung. Yang terakhir kita akan menjumlahkan nilai UAS-nya ya, UAS-nya ya. Kita tambahin lagi. Kita buka kurung, terus kita klik ya, sel yang berisi data nilai UAS-nya. Habis itu kita kalikan nilai bobotnya, yaitu 45% kan. 45% kita ambil yang di N5. Habis itu jangan lupa kita kunci ya untuk sel yang berisi data nilai bobotnya dengan menekan tombol F4, kemudian kita tutup kurung. Nah, jadi bacanya adalah nilai tugas dikalikan bobotnya, yaitu 20%, ditambah nilai UTS dikalikan bobotnya yaitu 35%, ditambah nilai UAS dikalikan bobotnya 45%. Kalau udah baru kita ketik enter, maka kita udah dapetin nih untuk nilai akhir atas nama Budi yaitu sebesar 68. Kita langsung copyin aja. Arahkan kursor kita ke bagian kanan bawah sel sampai berubah menjadi tanda plus warna hitam ini. Habis itu kita tekan, terus kita tarik ke bawah, baru lepas mouse-nya. Ini adalah cara yang pertama dengan menggunakan perhitungan secara manual. Nah, kalau untuk cara yang kedua, atau yang otomatis ini, kita bisa menggunakan rumus atau formula sum product. Jadi kita ketikkan aja sama dengan sum product. Kayak gini teman-teman. Kita buka kurung, terus langsung kita blok aja untuk array pertama nih. Kita blok aja untuk nilai tugas, UTS, dan UAS atas nama Budi nih. Kita blok semuanya, tiga ini ya, tugas, UTS, UAS. Ini kita blok. Setelah kita blok, kita pisahkan ya. Kalau di panduannya tanda pemisahnya menggunakan titik koma, teman-teman gunakan titik koma. Langsung kita masuk array kedua. Nah, untuk array kedua berarti kita ingin kalikan dengan bobot nilainya kan. Berarti kita langsung aja blok ya. Untuk sel yang berisi bobot nilainya untuk tugas UTS dan UAS. Misalnya di kolom L, M, dan N ini, di baris kelima ya. Kalau udah, jangan lupa teman-teman ya. Khusus yang bobot ini kan, karena akan kita kopikan nanti rumus ini ke baris yang di bawahnya, supaya nggak ikut bergerak ya. Ketika kita kopikan ke baris bawahnya, kita kunci dengan menekan tombol F4. Kalau udah muncul lambang dolar, baru kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, baik kita hitung secara manual ya,
maupun kita gunakan rumus otomatis. Habis itu kita klik mouse kita tahan, kita seret ke bawah, baru kita lepas. Nah, teman-teman coba bandingkan ya. Nilai akhirnya baik secara manual maupun otomatis, hasilnya sama ya teman-teman ya. Berikutnya ini kita ingin menampilkan grade-nya teman-teman. Misalnya di sini berdasarkan ketentuan dari sekolah misalnya, kita sudah punya range nilainya, terus grade-nya. Misalnya kalau range nilainya dari 90 sampai 100 dia A, terus range nilainya 80 sampai 89 dia B, dan seterusnya. Gimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan rumus if, teman-teman ya. Kita klik lagi ya, sel yang berada di kolom grade ini, kita cari untuk predikatnya ya. Dengan menggunakan rumus if sama dengan if, kemudian buka kurung. Untuk logical testnya berarti kita klik aja sel yang berisi data nilai akhir yang barusan kita hitung ya. Misalnya kita ambil aja yang di otomatis. Terserah mau yang di manual atau yang di otomatis terserah. Contohnya aku mau klik yang di sel yang di kolom otomatis ini aja ya, karena memang nilainya sama kan. Habis itu, logical testnya tadi, jika nilai otomatis, berarti lebih besar atau sama dengan 90 ya. Untuk grade A nih, lebih besar sama dengan 90, kemudian kita tanda pemisahnya tadi, titik koma, value if true ya, maksudnya jika nilai akhirnya ini lebih besar atau sama dengan 90, maka dia grade A kan. Kita ketikkan tanda petik 2, habis itu kita ketikkan huruf A, kita tanda petik 2 lagi. Nah, kemudian titik koma, value if false, jadi jika nilai akhirnya itu tidak lebih besar atau sama dengan 90, maka ada kemungkinan kedua nggak? Oh, ada nih kemungkinan kedua. Maka kita masukin lagi nih rumus if ya, untuk masukin ke kemungkinan kedua, yaitu if buka kurung lagi, logical testnya berarti kita klik lagi sel yang berisi data nilai akhir, yaitu yang berada di H6. Kemudian, lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan apa nih? 80 kan? 80, terus kita pisahkan titik koma, grade-nya apa nih? Grade-nya B, berarti tanda petik 2, habis itu kita ketikkan huruf B, tanda petik 2 lagi, kemudian titik koma, value if false. Ada kemungkinan ketiga nggak? Ada, masih ada ya kemungkinan ketiga, yaitu untuk grade C. Jadi, kita ketikin lagi nih rumus if-nya ya. If, buka kurung, logical test-nya masih kita lihat di sel yang berisi data nilai akhir ya, yaitu di H6 ini. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan berapa nih yang ketiga? Yang C ini 70 ya. Lebih besar atau sama dengan 70, maka titik koma, value if true-nya, maka dia grade-nya C kan. Kita tanda petik 2, kemudian ketik C, tanda petik 2 lagi, kemudian pisahkan dengan titik koma, value if false-nya berarti dia ada kemungkinan keempat nggak teman-teman? Oh, ada nih kemungkinan keempat kan, yaitu jika nilainya antara 60 sampai 69. Nanti kita masukin lagi rumus if, buka kurung, kita klik lagi ya, sel yang berisi data nilai akhir, kemudian lebih besar atau sama dengan berapa? 60 kan? 60, terus pisahkan titik koma, value if true-nya berarti grade-nya grade D. Nah, kalau untuk yang terakhir teman-teman, kita langsung aja masukin value if false ya. Kita pisahkan ya dengan titik koma, value if false-nya berarti untuk kemungkinan terakhir ini, jika bukan syaratnya di keempat syarat yang berikut ini kondisinya. Kita langsung masukin aja otomatis E. Ya, jadi otomatis kalau E ini yang terakhir value if false ini, jika nilai akhirnya ini tidak dalam range yang udah kita ketik di 4 sebelumnya, maka otomatis dia grade-nya itu E. Langsung kita tutup kurung, kita ketik enter. Kita udah dapetin nih, kan misalnya contoh nih, Budi nilai akhirnya 68, grade-nya D. Kita bisa lihat ya, 68 itu berada di range 60 sampai 69, berarti grade-nya D, benar ya. Kita tahan, kita seret ke bawah, baru kita lepas. Nah, kita udah mendapatkan masing-masing ya teman-teman ya. Grade-nya ada D, B, C, B. Gak ada yang A nih ya ngomong-ngomong ya. Aduh, kayaknya kecil-kecil semua nih nilainya. Sekarang kita ingin menghitung rankingnya teman-teman. Misalnya di sini kan ada 10 orang siswa. Kita ingin menghitung rankingnya. Sama dengan rank, kemudian buka kurung. Habis itu untuk numbernya berarti kita klik nih.
untuk nilai akhir atas nama Budi. Misalnya di H6 ya, nilai akhir H6, kemudian kita titik koma. Untuk referensinya berarti kita harus blok semua nih, nilai seluruh siswanya. Kan kita mau ngebandingin nilai Budi dengan nilai teman-temannya kan. Jadi kita blok lagi ya untuk range-nya nilai akhir ya seluruh siswa ya dari yang pertama sampai yang terakhir. Terus jangan lupa untuk range-nya ini kita kunci karena nanti rumusnya akan kita kopikan di baris bawahnya. Supaya nggak ikut bergerak maka kita tekan tombol F4 untuk range-nya ini. Nah nanti dia akan muncul tanda dolar kayak gini. Habis itu kita pisahkan lagi dengan titik koma. Untuk ordernya ini ada dua pilihan, descending dan ascending. Descending itu berarti kalau nilai akhirnya yang paling besar, dia akan berada di peringkat pertama, sedangkan nanti nilai yang lebih kecil dia akan di peringkat kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena kita ingin mengurutkan dari nilai yang paling besar berada di peringkat pertama, sedangkan nilai yang paling kecil berada di tingkat 10, kita pilih yang descending. Kita di sini pilihannya descending 0, ascending 1. Maka kita ketikkan angka 0, habis itu kita tutup kurung enter. Yang ke bawah kita langsung copyin aja dengan drag and drop kayak tadi ya. Kita tekan, kita seret ke bawah baru kita lepas. Nah, masing-masing sudah mendapatkan ranking atau peringkatnya. Seperti itu teman-teman, cara menjumlahkan nilai raport di Excel. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa lagi.